Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ujang. Kali ini saya akan membahas sebuah film asal Filipina dengan plot twist yang sangat mencengangkan. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang hidupnya tertekan oleh ibunya sendiri, hingga banyak kejadian dan adegan brutal pada film ini. Film ini sangat layak sekali ditonton karena ceritanya yang sangat kreatif, abstraktif, aspiratif, persuasif, objektif, inspiratif, dan cocok sekali buat kalian para colikiawan sejati untuk meningkatkan kreativitas imajinatif. Oke, daripada kita berlama-lama mendengar ocehan mulut saya yang belum sikat gigi sejak Idul Adha kemarin, kita akan langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, dimohonkan partisipasinya untuk subscribe dulu agar saya kedepannya lebih semangat lagi dalam menyajikan konten alur film dan tetap bisa menghibur kalian para pecinta spoiler film. Baik, ini sudah memakan durasi dengan berbahasa basi yang hampir basi ini, yang mana tidak sehat jika memakan sesuatu yang hampir basi, dan inilah. Di awal kisah kita akan melihat dua orang wanita yang sedang melakukan aktivitas olahraga berlendir. Dia adalah Alice, seorang gadis yang berprofesi sebagai wanita PJP atau penyedia jasa pengencrotan, yang mana Alice ternyata sedang melayani tante-tante kaya yang memiliki kelainan seksual atau lesbiola. Setelah selesai memberikan servis terbaik kepada tante-tante tersebut, Alice pun menerima bayaran, yang mana ternyata si tante tidak kaya-kaya amat, karena uang yang diterima Alice ternyata kurang sebanyak 20.000 peso atau jika dirupiahkan sekitar 5.200.000 rupiah. Dengan alasan Alice tidak datang tepat waktu, Alice pun kesal karena 20.000 kan lumayan buat beli ayam geprek Empok Wati yang ada di depan rumahnya. Untuk menghilangkan kekesalannya, Alice pun pergi ke diskotik bertemu dengan teman-temannya sekaligus untuk membeli narkoboy. Ya, ternyata si Alice juga seorang pecandu barang haram tersebut. Di sana dia juga bertemu dengan seorang pria yang mana Alice pun berinisiatif ingin menawarkan barang dagangannya. Sang pria pun membisikkan ke Alice berapa tarif untuk sekali membajak sawah petak milik Alice. Dan setelah harga pun disepakati, mereka pun akhirnya melakukan olahraga berlendir itu. Saat sedang asik beradu nafas, Alice pun teringat dengan masa lalunya. Ya, yang mana ternyata Alice menjadi PJP karena dijual oleh ibunya sendiri kepada aki-aki bangkotan saat ia masih berumur 11 tahun. Paginya Alice pun terbangun karena menerima pesan dari pacarnya yang bernama Christian, tidak pakai Sugiono, yang mengajaknya untuk bertemu. Si pria itu pun kemudian pergi karena telah puas menikmati apem legit milik Alice. Dan kita pun akan dibuat sedikit tidak menyangka dengan kelakuan Alice yang mana ternyata dia melakukan aktivitas olahraga berlendir tersebut di rumahnya sendiri. Dia tinggal bersama ibunya yang mana ibunya pun mengingatkan Alice untuk mengontrol suara rintihannya agar tidak didengar oleh tetangga, lalu memberitahu pacarnya tentang perbuatan Alice. Kemudian ibu Alice pun meminta setoran uang hasil keringat Alice semalam bersama pria yang dibawa ke rumahnya, yang mana uang tersebut akan digunakan ibunya untuk berjudi. Ya, ibu Alice ternyata memiliki hobi berjudi dan memiliki banyak hutang. Sungguh keterlaluan ibu si Alice ini. Kan kasihan Alice yang sudah susah payah peras keringat, jungkir balik, adu nafas, banting kiri banting kanan, tapi ibunya malah menikmati uang tersebut untuk bermain judi. Malamnya Christian, pacar Alice, pun datang. Mereka pun saling kangen-kangenan dan Alice pun sedikit kecewa karena Christian untuk sementara akan pindah bekerja selama 1 bulan ke luar negeri. Christian pun akan memberikan Alice uang 200.000 peso atau sekitar 50 juta jika dirupiahkan agar Alice tak berajuk. Tapi Alice justru mengatakan bahwa dia butuh lebih dari itu, yaitu 400.000 peso atau sekitar 100 juta rupiah untuk biaya operasi ibunya yang mengidap penyakit ginjal. Karena Christian yang sudah terlanjur bucin pun ke si Alice, dia pun akan memberikan uang tersebut. Alice yang senang pun kemudian memberikan Christian hadiah, yaitu dengan seonggok serabi lempit miliknya. Kemudian scene berlanjut ke Alice yang sudah berada di sebuah klub khusus wanita sambil menonton keindahan tubuh pria-pria kekar di sana. Dia pun bertemu dengan seorang pria, sebut saja Burhan. Alice mengatakan bahwa kali ini dia pun ingin dilayani oleh seorang pria. Ya, dengan kata lain, Alice pun ternyata juga membayar jasa seorang pria untuk pemuas hasratnya. Tanpa banyak basa-basi, Burhan pun langsung memamerkan rudal miliknya yang membuat Alice pun semakin bergairah. Dan selanjutnya apa? Yaps, kita sama-sama tahu. Apalagi kalau bukan aktivitas berlendir yang sangat ingin kalian lihat. Tapi saya tidak mungkin akan menampilkannya di sini karena hal itu sangat tidak ramah bagi YouTube. Paginya Alice pun pulang dan bertengkar dengan ibunya karena ibunya tahu bahwa Alice membayar seorang pria untuk melayaninya. Entah dari mana si ibu ini tahu.
Apakah dia seorang dukun? Pesulap merah akan segera membongkar triknya. Dan lagi-lagi Ibu Elis pun meminta uang lagi karena kalah berjudi di sebuah kasino dan memiliki hutang kepada temannya. Elis yang kesal pun akhirnya mengeluarkan semua unek-uneknya yang selama bertahun-tahun dia rasakan hingga berujung dia mengusir ibunya dan melampiaskan kekesalannya pada obat-obatan terlarang. Selanjutnya Elis pun menceritakan kepada temannya Michelle bahwa dia telah mengusir ibunya. Scene pun beralih. Elis dan Michelle sedang berada di tempat gym dan secara tak sengaja bertemu dengan seorang pria. Dia adalah Marcus, teman SMA Elis dulu yang ternyata sudah lama disukainya. Mereka pun sedikit mengobrol dan Marcus bertanya tentang pekerjaan Elis yang membuat Elis menjadi panik harus menjawab apa. Beruntung Michelle menyelamatkan Elis dengan berbohong mengatakan bahwa Elis bekerja sebagai digital marketing. Ya, tidak mungkin juga Elis jujur mengatakan bahwa pekerjaannya adalah jual beli sawah petak miliknya. Singkat cerita, Christian pacar Elis pun datang ke rumah. Dengan wajah yang tegang dan terlihat marah, Christian pun ternyata mengetahui bahwa Elis sering membawa laki-laki lain ke rumah yang ternyata adalah pemberian dari Christian. Lagi-lagi entah dari mana dia tahu hal itu. Christian yang marah pun memukul Elis dan memperkaosnya secara paksa. Elis pun menangis sambil meraih sebuah pisau yang ada di sampingnya namun gagal. Lalu tiba-tiba... Ya, Ibu Elis pun muncul dari belakang lalu secara brutal dan membabi buta menghabisi Christian menggunakan pisau yang tadi. Christian pun langsung tewas dan tersungkur bersimbah darah. Setelah membersihkan noda darah yang ada di rumah tersebut, kemudian mereka pun mencoba menghilangkan jejak dengan cara melenyapkan mobil milik Christian. Dan semenjak saat itu kehidupan Elis pun sepenuhnya diatur dan dikendalikan oleh ibunya. Singkat cerita, berita tentang Christian yang menghilang pun sudah tersebar ke publik dan menjadi kasus yang ditangani kepolisian. Kemudian pria yang dibayar oleh Ibu Elis tadi, kita sebut saja dia Udin. Udin pun kembali datang menemui Ibu Elis. Dia pun mengatakan bahwa dia didatangi oleh polisi karena ada orang melihat mereka sedang mengantarkan mobil tersebut. Situasi ini pun dimanfaatkan oleh si Udin untuk memeras Ibu Elis dan meminta tambahan uang sebanyak 300.000 peso atau sekitar 75 juta rupiah. Si Udin yang yakin dan berharap akan cuan dengan gampang pun merasa senang. Tapi tiba-tiba... Ya, Udin pun harus meregang nyawa di tangan Ibu Elis. Selanjutnya Marcus, teman SMA Elis, tiba-tiba menelpon dan mengajaknya untuk bertemu. Elis pun mencoba berbohong pada ibunya jika Marcus hanya seorang klien yang ingin memakai jasanya. Dan dengan alasan lelah dia tak mau menemui Marcus. Tapi sang ibu pun memaksa Elis karena tidak boleh menyia-nyiakan atau menolak rezeki. Elis pun akhirnya menemui Marcus di sebuah restoran lalu berbincang-bincang, tapi tiba-tiba Ibu Elis pun datang yang mana tujuannya adalah untuk uang setoran. Elis yang mulai merasa senang akan kehadiran Marcus pun merasa bahwa dia sudah menemukan cinta sejatinya dan dia pun mencoba mengatakan kepada ibunya bahwa ingin berhenti untuk jual diri dan mencari pekerjaan lain yang lebih baik. Tapi bukannya senang dan mendukung anaknya yang ingin bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus, dia justru mengatakan, "Magaling ka, komantot." Dan bahkan menjual Elis kepada aki-aki peyot yang sudah bau tanah. Elis pun hanya bisa sedih dan menangis atas ucapan ibunya tersebut. Elis pun dengan terpaksa melayani nafsu bejat tua bangka itu karena paksaan ibunya. Elis yang semakin stres dan tertekan pun mencoba menghibur dirinya dengan kembali menyewa Burhan untuk ngeplay bareng dan memuaskan hasratnya. Saat Elis tersadar setelah tadi teler dan melakukan olahraga berlendir bersama Burhan, dia sangat kaget ketika melihat Burhan yang telah tewas bersimbah darah di lantai. Ya, dan ternyata Ibu Elis lah yang telah menghabisi Burhan karena ketahuan mencuri semua uang milik Elis. Dan yang lebih sadisnya lagi, mereka berdua pun memotong kecil-kecil tubuh Burhan agar mudah untuk dikuburkan. Jir, udah seperti memotong seekor sapi saja, euy. Selanjutnya potongan-potongan daging Burhan pun dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu dikuburkan di belakang rumah mereka. Elis yang terus menangis pun dengan terpaksa harus menuruti kemauan ibunya yang kejam tersebut. Kemudian Marcus pun menelpon Elis. Elis yang menangis terseduh-seduh pun membuat Marcus bingung dan panik dengan apa yang terjadi kepada Elis. Lalu berniat akan menyusulnya supaya bisa membantu Elis. Marcus pun mencoba menghubungi Michelle, teman Elis, untuk bertanya atau mencari informasi tentang apa yang terjadi dengan Elis. Tapi Michelle pun juga tak mengetahui apa-apa. Kemudian Elis pun berniat untuk pergi dari rumah dengan alasan ingin bertemu dengan kliennya. Tapi Ibu Elis yang memang sudah curiga dari awal pun tentang sosok Marcus sebenarnya, ya, yang mana Marcus bukanlah klien Elis melainkan pria idaman Elis sejak dulu. Elis yang ketahuan berbohong pun membuat ibunya semakin marah dan tiba-tiba
Singkat cerita, Markus pun tiba di rumah Alice lalu masuk ke dalam untuk mencari Alice. Dia pun dikagetkan dengan melihat darah di sepanjang lantai dan Elise! Markus pun tersadar dari pingsannya setelah dipukul dan sudah berada di pangkuan Alice dengan kondisi kaki dan tangan yang sudah terikat. Markus yang bingung pun bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi justru Alice berkata aneh seperti orang kesurupan, lalu mengambil sebuah pisau dan berkata-kata seolah ibu Alice lah yang merasuki tubuhnya. Dan dengan sadis Alice pun melukai wajah Markus dengan pisau tersebut sambil terus berkata-kata seperti orang kesurupan. Ya, kita semua akan dibuat kaget karena ternyata semua pembunuhan yang terjadi di film ini dilakukan oleh Alice sendiri. Yang mana Alice sebenarnya memiliki dua kepribadian dan salah satu dari kepribadian itu adalah sosok ibunya yang terus mendorong dan menghasut Alice untuk berbuat jahat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Alice justru merasa bahwa bukan dialah yang melakukan semua perbuatan-perbuatan sadis tersebut, melainkan ibunya sendiri. Lanjut ke si Markus yang semakin tersiksa pun memohon kepada Alice dengan belas kasihan untuk tidak menyakitinya lagi. Alice yang kembali sedikit tersadar ke diri aslinya pun menangis melihat kondisi Markus dan ingin melepaskan tali ikatan di tangan Markus menggunakan pisau yang tadi. Tapi tiba-tiba tak berselang lama Alice justru kembali lagi ke sosok ibunya lalu dengan sadis menyayat-nyayat tangan Markus sampai kita sendiri pun ikut ngilu melihat adegan ini. Markus terus berteriak kesakitan tapi Alice tak menghentikan aksinya. Tiba-tiba Michelle pun datang dan berusaha menghentikan perbuatan Alice lalu terjadilah adu kebetinaan di antara mereka. Michelle pun kalah kekuatan dengan Alice. Melihat hal itu, Markus yang sudah tak berdaya mencoba membantu melumpuhkan Alice lalu tiba-tiba Oke, kita akan sedikit flashback ke masa lalu Alice. Ternyata di saat dia dijual oleh ibunya, Alice sebenarnya sedang jatuh cinta kepada Markus, tapi dia pun merasa tak pantas untuk seorang pria yang dicintainya karena dia sudah tak suci lagi, apalagi dengan profesi sebagai wanita open BO. Dia pun frustasi serta depresi atas tekanan hidup yang dilakukan oleh ibunya sendiri dan selalu melukai dirinya sendiri. Tapi justru berakhir dengan dia menghabisi nyawa ibunya sendiri. Selanjutnya, scene akan berfokus kepada seorang dokter di rumah sakit jiwa. Dokter itu pun menjelaskan kepada Markus dan Michelle tentang kondisi apa yang dialami Alice. Dokter menyebutkan bahwa Alice dari kecil sudah sering melukai dirinya sendiri karena dieksploitasi di usia yang sangat dini. Dan itulah yang membuat Alice mengidap penyakit DID atau gangguan identitas disosiatif, yang mana penyakit tersebut membuat kepribadian ibunya mengambil alih jiwa Alice. Dan yang lebih mencengangkan lagi bahwa Alice pun sampai saat ini tak menyadari bahwa ibunya sendiri telah meninggal. Jadi artinya selama ini dia menganggap ibunya masih hidup dan ada di kehidupan nyatanya. Yang ternyata itu adalah efek halusinasi dari penyakit yang diderita Alice. Dan film pun berakhir. Baik, itulah rangkuman dari film Tahan yang cukup membuat adrenalin kita menjadi terpacu karena adegan-adegan pada film ini. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah menjadi orang tua yang durhaka kepada anak sendiri. Oke, sekian dari saya, semoga terhibur dan sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar ke depan saya selalu tetap konsisten dalam menyajikan asupan alur cerita film kepada kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.